Anggap saja namaku Risna. Awalnya, aku adalah seseorang yang biasa-biasa saja. Kejadian yang menimpaku semasa kelas 2 SMA telah merubah jalan hidupku. Hingga detik ini, kejadian itu hanya diketahui oleh 4 orang saja. Mereka adalah orang-orang dekat yang sangat aku percayai. Aku berani menceritakan kisahku ini ke Nightmare Side agar menjadi peringatan bagi siapa saja yang mendengarkan. Ya, peringatan untukmu agar jangan pernah sekalipun memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat kepada sesama. Di tahun 2006, kala itu aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA Negeri Subang. Ayahku adalah seorang yang sangat overprotektif terhadap diriku. Pada saat itu, hampir semua teman-temanku diizinkan orang tuanya untuk membawa kendaraan bermotor. Tetapi, tidak dengan diriku. Ayah akan sangat marah padaku, walaupun aku hanya berboncengan motor dengan temanku. Katanya, ayah tidak ingin aku celaka jika menggunakan kendaraan bermotor. Hingga suatu ketika, di hari Sabtu, sepulang sekolah, seorang teman karibku, anggap saja bernama Indri, dia mengajakku untuk menginap di rumahnya. Dia bilang kedua orang tuanya harus keluar kota hari itu. Jadi dia sendirian di rumahnya. Aku mau aja Sindri, tapi kamu kan tahu ayahku kayak gimana. Sahabatku memang sudah mengetahui bagaimana sikap ayahku. Dia menjawab, dia akan meminta ayahnya yang akan bilang dan minta izin pada ayahku. Akhirnya aku menyetujui ide sahabatku itu. Setelah ayahnya menghubungi ayahku, lanjut aku mengambil beberapa pakaian, dan ayahku mengantarku ke rumah Indri. Setibanya di rumah sahabatku itu, ayahku langsung pamit pulang. Rasanya senang sekali walau hanya 1 hari. Aku merasa bebas dari pantauan ayahku. Baru saja sampai di rumah sahabatku, mataku langsung mengarah pada sebuah motor yang terparkir di depan garasi. Aku memang sama sekali belum pernah mengendarai motor. Namun, aku sering memperhatikan kawan-kawanku dalam mengendarai sepeda motornya. Sehingga dalam pikiranku, aku merasa seperti sudah bisa mengendarainya. Lantas, Indri mengizinkanku untuk mengendarainya.
sepeda motor itu, Indri yang membonceng di belakangku memperingatkan agar menarik gas secara pelan-pelan. Tepatnya perlahan-lahan. Awalnya motor yang kukendarai berjalan tersendat-sendat. Karena aku belum terbiasa. Namun lama-kelamaan, aku merasa motor ini berhenti berjalan, tersendat saat kecepatanku tinggi. Karena itulah, aku memacu sepeda motor Indri dengan kecepatan yang terbilang tinggi. Indri memperingatkanku berulang-ulang agar menurunkan kecepatan dan berhati-hati. Namun aku merasa seperti sedang terbang dan tidak mengindahkan peringatan temanku. Hingga akhirnya di depanku ada sebuah mobil angkot. Entah apa yang kupikirkan saat itu, aku menyadari motor yang kukendarai itu tidak dapat kukontrol pada kecepatan tinggi. Namun aku tidak memiliki niat sedikit pun untuk memperlambat atau bahkan menghentikannya sama sekali. Dan aku menabrak bagian belakang mobil angkot tersebut dan terjatuh dari motor. Kepalaku terbentur cukup keras ke trotoar jalan. Dan aku pun tidak ingat lagi. Begitu aku sadar, aku sudah berada di rumah Indri. Dan kulihat, untungnya Indri tidak mengalami luka parah. Dan aku hanya pingsan sesaat tanpa luka sedikit pun. Kata Indri, kami diantar oleh seseorang yang menolong kami saat itu. Aku memohon kepada Indri agar kejadian itu tidak diceritakan kepada ayahku. Dan aku berjanji akan menyicil untuk memperbaiki kerusakan motornya. Indri pun mengiyakan. Singkat cerita, tibalah di malam hari. Kami mencoba untuk tidak membahas kejadian siang itu. Dan asyik membicarakan hal ini itu hingga lupa waktu. Ketika kulihat, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Karena sudah ngantuk, aku mengajak Indri tidur juga. Dan Indri pun mengiyakan. Tidak butuh waktu lama, aku langsung tertidur. Sampai saat aku bangun dari tidurku, aku sungguh sangat heran dan terkejut. Karena aku sudah tidak di rumah Indri lagi. Aku
Aku melihat ada selang infus di tanganku. Aku langsung menyadari bahwa aku sedang berada di rumah sakit. Aku melihat ayah, ibu, dan Indri sedang mengobrol dengan dokter dari balik tirai itu. Dan di sebelahku duduk seorang perempuan. Aku tidak mengenalnya. Dia duduk sambil menatapku tajam. Wajahnya asing untukku. Siapa dia? Tak lama, pandanganku teralih pada keluargaku yang masuk menyingkap tirai. Aku bertanya kepada Indri, apa yang terjadi padaku? Ia bilang kalau semalam, tidak lama setelah aku mengajak Indri tidur, aku kejang-kejang. Indri merasa bingung sehingga ia menghubungi orang tuaku dan membawaku ke rumah sakit. Ibu langsung memelukku tanpa berkata apa-apa. Dan ketika aku sadar, perempuan yang duduk di sebelahku itu sudah tidak ada. Aku menanyakan kepada ayah, aku sakit apa? Dan katanya dokter bilang, aku syok dan ketakutan. Rupanya Indri tidak menceritakan kejadian kecelakaan itu pada ayahku. Ibuku yang menangis memegang tanganku. Dan seketika itu juga, ada perasaan aneh yang masuk ke dalam diriku. Ibuku seperti berbicara padaku bahwa ayah dan ibu sudah tahu aku mengalami kecelakaan. Tetapi mereka ingin agar aku tidak merasa takut atau bersalah kepada ayah atas apa yang telah aku perbuat bersama Indri. Entah bagaimana, mulut ibuku sama sekali tidak terbuka. Namun jelas sekali aku mendengarnya mengucapkan sesuatu barusan. Ketika itu, aku seakan bisa mengetahui apa yang sedang orang-orang ini pikirkan. Sampailah pada sore hari. Saat itu, ayah mengantarkan ibu pulang karena akan membawa baju dan peralatan menginap. Dan akan kembali lagi nanti malam. Indri sudah pulang. Kini aku ditinggal sendiri di kamar rumah sakit itu. Di kamar ini ada 2 tempat tidur. Aku tidak tahu siapa yang menempati tempat tidur di sebelahku itu.
Karena sejak aku bangun, tiraiku itu masih tertutup. Tak lama, karena pengaruh obat, aku pun tertidur. Sampai ada suara-suara di sebelahku itu. Suaranya sangat gaduh. Penasaran, aku pun bangkit dari tidurku. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Lampu kamarku gelap. Sepertinya ketika aku tidur, suster mematikan lampunya. Ku tengok, ayah dan ibu pun belum datang. Suara gaduh itu masih terdengar dari sebelah tiraiku. Perlahan, aku berdiri dan membuka tiraiku itu. Dan kulihat sedang duduk seorang perempuan di sana. Memakai baju pasien untuk operasi. Rambutnya sebahu dan wajahnya sangat pucat. Perempuan itu persis seperti yang kulihat siang tadi, yang duduk di sebelahku. Oh, ternyata dia satu kamar denganku. Hey, kamu kenapa? Ketika itu, dia yang sedang menunduk mengangkat wajahnya. Dia melihat ke arahku. Wajahnya murung. Mau aku panggilin suster? Dia menggelengkan kepalanya. Aku Risna. Dia pun menjawab dengan suara yang sangat kecil. Windy namanya. Aku pun membukakan tirainya lebar-lebar dan duduk di atas tempat tidur itu berhadapan dengan Windy. Windy pun tiba-tiba saja menangis. Hei, kamu kenapa nangis? Aku lalu menghampiri dan memeluknya. Hei, udah jangan nangis. Kamu sakit apa? Lagi kerasa banget ya sakitnya. Aku panggilin suster ya. Dia pun menarikku dan memelukku balik.
Badannya sangat dingin. Dan tubuhnya itu basah. Aku pun mencoba melepaskan pelukannya itu. Dan ketika aku lihat, astaga, wajah Windy yang kulihat itu sudah berubah. Wajahnya penuh lebam dan membiru, dan sekujur tubuhnya basah kuyup. Aku pun meloncat kaget dan berteriak sekencang-kencangnya. Dan seketika itu, beberapa suster datang masuk dan menenangkanku. Setelah tenang, mereka bertanya kenapa. Aku pun menceritakan pengalamanku itu. Suster yang sudah agak tua di sana pun berkata, kalau dulu pernah ada pasien yang namanya Windy. Namun dia sudah meninggal. Windy itu korban pembunuhan. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri. Dan aku langsung meminta untuk pindah kamar. Waktu pun berlalu. Aku sudah pulang dari rumah sakit. Ketika sudah merasa sehat, hari itu aku mengunjungi Indri ke rumahnya lagi untuk bersilaturahmi. Dan ketika menjelang maghrib, aku pun pulang. Aku berjalan kaki ke arah jalan besar untuk mencari angkot. Hingga di satu titik, aku ingat ini lokasi kejadian kecelakaanku waktu itu. Di pinggir jalan itu, kulihat ada pepohonan pisang yang rimbun. Dan di sana aku melihat seseorang melambaikan tangannya padaku. Apa aku kenal orang itu? Dan ketika aku perhatikan lagi, ya Tuhan, itu Windy. Seakan ingin menunjukkan tempat di mana dia meninggal. Dan mungkin sosoknya mengikutiku saat kecelakaan itu. Sosok itu mencoba berkomunikasi denganku dan menceritakan apa yang dia alami. Dia meninggal dibunuh oleh seorang pria. Dan pria ini sudah ditangkap dan dipenjara.
hanya salah satunya beberapa hal yang terjadi padaku ini. Sejak kejadian kecelakaan itu, aku merasa ada yang berubah dari diriku. Aku merasa menjadi lebih sensitif dengan batin seseorang. Apalagi dengan makhluk-makhluk astral. Kemampuan yang entah dari mana datangnya ini bisa jadi anugerah atau sebaliknya. Aku merasa apa yang aku alami ini sangat menyiksa. Namun, lambat laun, aku mulai terbiasa melihat makhluk-makhluk halus itu.